Tanpa polesan make up, hanya mengenakan kaos oblong warna putih, aktris Prilly Latuconsina tampil dengan senyum manisnya sambil bersandar di atas bantal. Pose itu rupanya merupakan persiapan jelang tidur siang. Ya, hari itu, aktris kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini usianya genap berusia 28 tahun. Di pertambahan usianya yang semakin matang dan dewasa, putri pasangan Rizal Latuconsina dan Uli Julita ini benar-benar hanya ingin rebahan. Sebelum ritual tidur siang atau rebahan, dari foto-foto yang beredar di jagat maya, beberapa sahabat Prilly tampak menyiapkan kue ulang tahun dengan bentuk yang unik, yakni berbentuk kucing dengan karakter Prilly di atasnya. Momen sederhana ultah ini pun diunggah Prilly dan sejawatnya melalui akun media sosial masing-masing. Usai perayaan ultah sederhana, Prilly akhirnya bisa menikmati hari dengan cara rebahan alias tidur siang tanpa dijejali aktivitas seperti biasanya, baik sebagai aktris, produser maupun pebisnis. Hari itu Prilly benar-benar merdeka dari segala aktivitas yang biasanya ia lalui. Foto Prilly tertidur manja di atas bantal biru tua pun beredar hingga jadi sorotan warganet. Ya, usut punya usut, sebelum ritual bobok siang dilakukan Prilly di momen ultahnya, Prilly sempat menjalani sesi foto dengan outfit serba seksi. Prilly tampil memamerkan tubuh atletis dan body goals-nya setelah sebelumnya sukses menurunkan berat badannya. Pose-pose Prilly pun menjadi perbincangan warganet. Ada yang memandang makin dewasa Prilly makin terlihat seksi. Ada pula yang nyinyir. Pose-pose itu tidak mencerminkan sisi kepribadian Prilly yang selalu tampil elegan jauh dari kesan mengumbar bentuk tubuhnya. Biasa aja sih, udah pola hidup sehat aja, nggak yang diet banget. Karena udah lumayan agak kebablasan dari target, jadi udah biasa aja ininya. Ada sih, ini udah 39, jadi malah udah dibilang terlalu kurus. Jadi kayak udah ini aja, makan biasa aja, yang penting sehat. Lepas dari apakah pose-pose seksi itu mencerminkan kepribadian wanita yang baru saja menginjak usia 28 tahun, ada pula warganet yang mempertanyakan soal masa depan asmara gadis asal Tangerang ini. Bahkan, Prilly disebut-sebut memilih rebahan sebagai ritual perayaan ultah ke-28. Karena hingga kini belum punya kepastian ihwal sandaran hatinya. Aku sih nggak ada target dan nggak ada deadline juga ya, karena deadline orang beda-beda. Yang penting happy aja ngejalaninnya, dan orang tua juga nggak pernah bawel soal itu sih, untungnya orang tua saya. Padahal sebelumnya santer jika Prilly tengah dekat dengan penyanyi Pradikta Wicaksono alias Dikta. Perjodohan keduanya bahkan sempat ramai di jagat maya setelah keduanya diketahui tengah melakoni proyek pekerjaan bersama. Dikta bahkan sempat memberi sinyal kekagumannya pada Prilly saat ditanya selebgram Kemal Pahlevi. Ih, nyambung nih, lucu juga, ketawa-tawa. Udah, sampai sekarang berhubungan baik aja. Jadi kalau syuting juga nggak ada tuh bonding gitu. Enggak, emang ya udah klik aja kayak ngeliat iya lucu nih. Ntar maininnya gini ya, ini gini. Jadi nggak ada yang kan ada orang wah ini nggak dapet nih gue ininya gitu. Sama Prilly sih kayak gue rasa semua orang yang main yang syuting sama Prilly kayaknya nggak akan ada kesulitan sih. Ya seneng ya, karena kan aku sama Mas Dikta kita berperan bareng. Terus tiba-tiba disukain sama penonton, chemistry-nya dijodoh-jodohin, itu kan berarti kita berhasil. Dan siapa tahu orang yang nonton filmnya nanti senyum-senyum. Aku aja senyum-senyum kan nonton filmnya gitu. Jadi kan mereka bakalan lebih kebawa ya kalau misalnya di dunia nyatanya mereka udah menjodohkan atau setuju atau kayak merasa aku tuh cocok gitu. Doain aja semoga dapet jodoh gitu ya. Tapi sejak perjodohan itu ramai, belum ada kepastian soal hubungannya dengan Dikta. Lantas benarkah cinta Prilly pada Dikta bertepuk sebelah tangan? Gak ada sama sekali kepikiran cinlok apa? Enggak, gue nggak ke arah sih. Nggak pernah ngomongin ke situ sih. Gak pernah ngomongin ke situ ya? Iya, soalnya gue, lu jomblo, Prilly jomblo, gak tahu, kadang-kadang juga gak jomblo juga ya, tapi gak tahu. Maksudnya gak ada kepikiran sama sekali, profesional sekarang kerja aja. Dulu lah, soalnya kita kan lagi promoin lagi film ini. Dia juga sibuk banget tuh kan, dia jadi ketua
ketua pelaksana FFI, Iya. belum jadi ini, belum jadi itu, buset dia juga kayak nggak kepikiran, kayak emang gue jomblo pasti gitu deh, kayak hah, gue kata gitu. Oh iya dong, kan dia baik, terus juga apa ya, dewasa. Lihat aja ya nanti, kayak umur aku udah nggak umur pacaran ya, jadi semoga nanti lain aja. Jika masa depan asmara Prilly dan Dikta masih berselimut misteri bersamaan dengan heboh pose-pose seksi Prilly di jagat maya, putra kedua pasangan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan Ustazah Umi Pipik Dian Irawati Abizar Al-Ghifari sejak kemarin santer diterpa isu tak sedap, ihwal dugaan foto-foto asusila. Isu minor itu mencuat hingga trending topik di jagat X. Foto-foto diduga mirip Abizar yang tengah melakukan tindakan asusila yang disertai judul berita minor itu bahkan diunggah beberapa akun media sosial hingga viral. Saat kabar minor yang menghubungkan foto tak senonoh yang dianggap sebagian netizen sebagai mirip dengan wajahnya, kemarin Abizar hanya merespon dengan 2 postingan. Pertama, ia memajang pose dirinya saat duduk santai mengenakan outfit casual dengan latar pojok tembok yang lusuh. Di slide selanjutnya, ia memajang foto dengan mata sebelah dengan warna yang jelas, sambil membubuhkan emotikon mata di bawah captionnya. Postingan itu jelas menyiratkan jawaban penuh teka-teki, dan tak lama setelah 2 foto itu, Abizar lagi-lagi memajang foto yang memuat gambar sebelah mata. Tapi kali ini dengan latar warna hitam putih, namun tanpa komentar atau emotikon pada kolom captionnya. Sebagian netizen ada yang masih meragukan kemiripan, sebagian lainnya menafsirkan jika postingan Abizar sebagai isyarat agar publik tak melihat foto atau pemberitaan yang beredar sebelah mata. Dengan isyarat simbol mata sebelah itu, Abizar seolah hendak menepis jika isu yang beredar hanyalah rumor belaka. Diisukan minor melalui jagat X memang bukan pertama kali bagi Abizar. Bahkan ia sempat berseteru dengan 2 netizen di jagat X lantaran 2 akun tersebut mengaitkan kasus kematian Dali Wasing dengan kematian almarhum ayahnya. Abizar bahkan sempat mensomasi 2 pemilik akun X tersebut hingga akhirnya pertemuan dengan oknum netizen X pun terjadi dan berakhir dengan damai. Lantas mungkinkah beredar foto-foto syur mirip dirinya merupakan ulah netizen X sebelumnya? Atau akun baru yang selama ini jadi haters Abizar? Kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jerak dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya. Emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga. Saat kabar panas, ihwal foto-foto asusila mirip dirinya ramai di jagat X, Abizar juga jadi sasaran keisengan ibundanya Umi Pipik. Pose-pose Abizar saat bersama sang manajer justru diminta Umi Pipik untuk diedit. Dan sang manajer diganti dengan foto Cynthia Mariska. Sontak tingkah iseng Umi Pipik yang menyuruh manajernya mengedit foto Abizar pun menuai reaksi warganet. Banget bercanda sama Umi, jadi emang sengaja aja buat ngecengin Umi gitu. Terakhirnya aku kasih kuda lumping. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur tuh juga sudah sederhana banget, bahagia gitu. Umi Pipik tampaknya sudah kepincut pesona gadis asal Tanjung Priuk ini. Bukti keseriusan Umi Pipik untuk menjodohkan putranya dengan Cynthia bahkan semakin terang ketika keluarga Cynthia dan keluarga Abizar bertemu dalam sebuah jamuan makan dan karaokean bersama. Lihat saja bagaimana keakraban antara 2 keluarga ini. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah
HP-nya, Pak. Tuh, geser HP ke masuk Umi Pipit. Ya, assalamualaikum. Apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Cynthia sendiri memang selalu tersipu malu seolah bergetar hatinya ketika disebut nama Sang Arjuna, apalagi ketika lelaki pujaannya berada di sampingnya. Kok salting sih? Set senyumnya. Puasa yang telat. Lihat dong, baca dong. Buka puasa. Sangat danta. Siapa yang indah tuh? Siapa lagi? Siapa lagi kalau aku aja kaget tadi. Tuh, ini buat kita berdua cuma buka puasa yang terlambat. Sangat takjil. Baru buka. Kayak pasar gimana? Kita buka dong, kita makan. Tapi sayang ya. Tuh. Buka puasa buat kita berdua cantik. Umi. Lucu kan? Umi sekarang punya anak gadis 2, anak gadis aku 3 dong. Aku 3. Iya 3. Ayla, Adiba, sama si Neng. Jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan. Tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan. Karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Ya namanya juga orang tua ya, kita support terus lah apapun itu. Namun perasaan berdebar sebelum resmi memeluk pujaan hatinya itu seolah makin terasa dekat ketika restu sudah turun dari calon ibu mertuanya. Lantas benarkah Abizar tak akan bisa mengelak jika kelak Umi Pipik memintanya untuk menikahi Cynthia? Benarkah demi sang bunda, Abizar rela melakukan apa saja, termasuk dijodohkan dengan Cynthia? Aku selalu bilang kalau nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada ibu. Mau nikah kapan aja ya bismillah. Aku pun nggak ngerti arti kata matang tuh seperti apa, arti kata siap itu seperti apa, karena aku rasa siap nggak siap ya udah jalanin. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya. Ya orang tua pasti ngasih izin anaknya untuk bereksplorasi dalam masalah perasaan, masalahnya tentang eksplorasi dan malah terkurung dalam keterbatasan, jadinya kan malah aneh, kedepannya malah jadi kaget dan lain-lain. Terus goreng-goreng udah. Iya, dia manis gak? Ya manis oke gitu, tinggi, tipikal. Terus tapi ya udah, aku single tapi lagi nggak available. Ya, meski belum begitu gamblang mengungkap hubungannya dengan Cynthia, namun Abizar relatif punya chemistry dengan pesinetron yang namanya ngehits lewat joget ambiar ini. Baik Abizar dan Cynthia sama-sama punya hobi serupa, mulai dari hobi olahraga sepak bola, main motor skuter, musik, hingga gaya hidup rock and roll. Lihat saja bagaimana gaya Cynthia saat asyik dengan komunitas motornya, hingga saat satu panggung bersama pria yang sejak lama dikaguminya ini. Lantas inikah sinyal kuat jika keduanya akan segera berlabuh ke pelaminan? Guys, Kamu jadi anak aku dia. pengen anak aku. Kalian nggak tahu kan sebenarnya Ngeliat yang satu rombongan umroh udah pada nikah masih muda itu kayak apa harus gue nikah gitu ya. Ada, cuma yang nggak terlalu ditarget. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Ngalir aja. Alhamdulillah ngalir aja. Kalau emang ada ya ayo gitu, kalau nggak ada juga nggak apa. ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana.